Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya teman-teman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ria Rahmiwati Senggaji. Saya adalah mahasiswa pendidikan geografi di Universitas Khairun. Semoga kita bisa saling mendukung dan belajar bersama dengan baik. Sekarang, mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama teman-teman perlu kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dinamika gelombang dan sedimentasi di laut. Kedua, menjelaskan dampak gelombang dan sedimentasi terhadap kehidupan pesisir, termasuk erosi pantai, kerusakan habitat laut, dan perubahan garis pantai. Yang ketiga, menyajikan strategi pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dinamika gelombang dan sedimentasi. Pesisir merupakan wilayah yang dinamis di mana interaksi antara gelombang, arus, dan sedimentasi terus-menerus membentuk dan mengubah lanskap pantai. Fenomena-fenomena ini tidak hanya memberi keindahan alami, tetapi juga membawa berbagai tantangan bagi pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Gelombang atau agen perubahan bentang alam. Yang pertama, energi gelombang. Gelombang laut membawa energi yang besar yang dapat menciptakan proses erosi dan sedimentasi sepanjang pesisir. Ketinggian, periode, dan arah gelombang mempengaruhi kekuatan dan arah pergerakan sedimen di daerah pantai. Pola gelombang. Bentuk dan pola gelombang sangat dipengaruhi oleh topografi dasar laut dan iklim lokal. Perubahan bentuk pantai akibat gelombang dapat menciptakan fenomena menarik seperti terbentuknya teluk, tanjung, dan laguna. Dampak gelombang. Gelombang yang kuat dapat menyebabkan erosi pantai yang signifikan, serta menimbulkan kerusakan pada infrastruktur dan permukiman di wilayah pesisir. Pemahaman tentang dinamika gelombang sangat penting untuk mengelola risiko bencana di wilayah pesisir. Peran sedimentasi dalam pembentukan pesisir. Proses sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material yang terbawa oleh arus dan gelombang, baik dari daratan maupun laut. Jenis sedimen, laju, dan pola pengendapannya mempengaruhi bentuk dan karakteristik pesisir. Delta dan muara sungai. Sedimentasi yang terjadi di wilayah muara sungai dan sekitarnya dapat membentuk delta, yang merupakan bentang alam khas wilayah pesisir. Delta memiliki ekosistem yang kaya dan produktif, namun juga rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia. Keseimbangan sedimentasi. Perubahan input sedimen dan pergerakannya dapat mengubah keseimbangan ekosistem pesisir. Ketika erosi terjadi lebih cepat daripada sedimentasi, garis pantai akan mundur, sementara sedimentasi yang berlebihan dapat menyebabkan pendangkalan dan perubahan habitat. Dampak perubahan iklim atau tantangan baru bagi pesisir. Yang pertama, kenaikan permukaan laut.
Perubahan iklim global menyebabkan kenaikan permukaan laut yang dapat meningkatkan risiko bencana bagi wilayah pesisir, seperti banjir rob dan erosi pantai. Yang kedua, perubahan pola gelombang. Selain kenaikan permukaan laut, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi pola dan karakteristik gelombang, yang pada akhirnya akan mengubah proses sedimentasi di wilayah pesisir. Yang ketiga, dampak pada ekosistem. Perubahan dinamika gelombang dan sedimentasi dapat mengubah struktur dan fungsi ekosistem pesisir, seperti hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang rentan terhadap gangguan. Strategi pengelolaan pesisir yang adaptif. Pertama, penelitian dan monitoring. Diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif untuk memahami dinamika gelombang dan sedimentasi di wilayah pesisir yang spesifik. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Pelibatan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, yang sangat penting untuk memastikan pengelolaan pesisir yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Yang ketiga, infrastruktur adaptif. Pembangunan infrastruktur pesisir harus mempertimbangkan dinamika gelombang dan sedimentasi, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Yang keempat, kebijakan yang integratif. Diperlukan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang komprehensif dan terintegrasi dengan sektor terkait seperti tata ruang dan konservasi lingkungan. Melestarikan estetika wilayah pesisir. Yang pertama, keindahan alami. Dinamika gelombang dan sedimentasi membentuk lanskap pesisir yang indah dan unik, dari tanjung, teluk hingga delta sungai. Yang kedua, nilai rekreasi. Keindahan alami pesisir memiliki nilai rekreasi yang tinggi, menarik wisatawan untuk menikmati keindahan dan keunikan alam. Yang ketiga, konservasi ekosistem. Upaya pelestarian ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan terumbu karang dapat menjaga keseimbangan dinamika gelombang dan sedimentasi. Selanjutnya, inovasi teknologi untuk pengelolaan pesisir. Pemantauan pesisir. Penggunaan teknologi remote sensing dan pemodelan matematik dapat membantu memahami dinamika gelombang dan sedimentasi secara lebih komprehensif. Konservasi pantai. Teknologi rekayasa pesisir seperti pemecah gelombang dapat membantu mengurangi risiko erosi dan banjir di wilayah pesisir. Restorasi ekosistem. Inovasi dan dalam budidaya dan transplantasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang dapat membantu memulihkan fungsi ekologis. Selanjutnya, menuju pesisir yang berkelanjutan. Yang pertama, integrasi pengelolaan. Pendekatan pengelolaan pesisir yang holistik dan terintegrasi dengan sektor terkait seperti tata ruang, konservasi, dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, adaptasi perubahan iklim. Pengembangan strategi dan infrastruktur pesisir yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut dan perubahan pola gelombang. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pesisir, serta pemanfaatan pengetahuan tradisional. Yang keempat, inovasi berkelanjutan. Pengembangan dan penerapan teknologi yang inovatif yang ramah lingkungan dan mampu mendukung keberlangsungan ekosistem pesisir.
Teman-teman, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Semangatlah, karena setiap pengetahuan baru akan membuka pintu kesuksesan di masa depan. Jadi, tetap semangat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.